Pernah nggak kalian ngebayangin betapa beragamnya Indonesia? Seperti yang kita ketahui, kita memiliki ratusan suku bangsa, puluhan bahasa daerah, dan juga latar belakang budaya yang berbeda-beda. Namun, ada satu hal yang buat kita jadi saling memahami, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, pada video ini, saya Rengganis Ayu Kinanti akan membahas sejarah, kedudukan, dan juga fungsi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu yang dimana sejak lama digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan, pendidikan, serta penyebaran agama sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami, bahasa Melayu kemudian dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia. Peristiwa paling penting dalam sejarah bahasa Indonesia sendiri terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dimana para pemuda dari berbagai daerah berkumpul kemudian mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam ikrar tersebut dinyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia semakin kuat kedudukannya dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas bangsa. Bahasa Indonesia juga menjadi alat pemersatu masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan, penyelenggaraan pemerintahan, serta sebagai bahasa pengantar di seluruh jenjang pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan dan informasi. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa untuk memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah untuk saling memahami. Yang ketiga, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, buku, dan penelitian. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai media pengembangan budaya nasional baik dalam karya sastra, seni, maupun media massa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga hasil perjuangan dan kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menggunakan dan menjaga bahasa Indonesia dengan baik. Sekian video penjelasan terkait sejarah, kedudukan, dan juga fungsi bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.